Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Ya. Baik, materi selanjutnya ya. Hari ini akan kita bahas mengenai sistem keuangan internasional ya. Dan materi ini juga salah satu materi yang mungkin akan menjadi penutup di pembahasan di ekonomi internasional kita ya. Baik. Mengenai sistem keuangan internasional ya. Ini sebenarnya banyak sekali penyebabnya, musabab itu banyak sekali. Kalau kita berbicara sekitar dimulainya sistem keuangan internasional ini sekitar tahun 1800-an ya. Itu dimulainya. Jadi mulai dari sejarah perang ya, nih karena memang di Indonesia juga dulu tahun 1800-an itu sekitar di Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda ya pada waktu itu ya. Nah, masih di zaman perang dunia pertama nih. Nah, jadi itu juga berkaitan teman-teman ya, antara itu juga ya. Oke, kita lanjutkan saja biar teman-teman. Kita berbicara tentang sejarawan ya. Nah, para sejarawan khususnya menekuni perjalanan perekonomian dunia ya, kebanyakan memandang tahun 1870, teman-teman bisa lihat di slide-nya, sebagai salah satu tonggak sejarah perekonomian dunia. Kenapa? Karena pada saat tahun itulah perekonomian di dunia mulai dijumpai ya. Kita berbicara tentang jaringan keuangan antar negara yang semakin luas ya teman-teman ya. Dan semikian juga katanya efektif juga ya, sehingga pantas untuk disebut sebagai sistem keuangan dunia. Dan ini pertama kali ya. Jadi sekitar tahun 1870 ya. Kalau Indonesia mungkin masih zamannya era Belanda ya. Itu pertama kali ekonomi secara internasional, berarti sudah di hampir seluruh dunia ya, transaksi dan sebagainya itu di tahun 1870 ya. Pada kurun waktu yang satu masa abad lebih ya, teman-teman bisa lihat di slide-nya, dimulai tahun 1870 hingga sampai sekarang ya. Secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Nah, ini teman-teman yang saya katakan ya, masa perang dunia ya, masa transisi ya, di mana masa antara perang dunia ya, dan masa pasca perang dunia, di mana awal ya, tengah dan akhir ya. Dan seluruh dunia itu mengalami, teman-teman, hampir di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa negara yang tidak mengalami perang dunia, itu tidak masalah sebenarnya. Kita tidak membahas yang itu, tapi kita membahas bicara tentang ekonominya. Ini mulai transaksinya di dunia. Oke, teman-teman bisa kita lanjutkan ya. Jadi secara garis besar ya, sejarah perkembangan sistem moneter internasional ya, kurun waktu sekitar 12 dasawarsa. Itu cukup lama ya, teman-teman ya. Karena 1800-an ya, hampir kurang lebih mendekati 1 abad ya. Ini 1 abad ya, mendekati. Lanjut. Jadi kita akan berbicara mengenai kurun waktu perang dunia ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perang dunia ini mungkin masih di awal ya, masih 1870-an ya. Beberapa di antara sifat-sifat menguntungkan yang melekat pada sistem standar emas. Nah, ini kalau kita berbicara tentang standar emas, berarti kita berbicara tentang sistem ekonomi merkantilis ya, di mana dulu yang namanya sebuah negara kalau pengen sejahtera, mau dianggap kaya, berarti harus banyak mengumpulkan logam mulia atau emas ya. Nah, dulu juga kenapa emas dijadikan sebagai dasaran sebuah negara, bahkan dulu teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Jadi dikatakan stabilnya kurs mata uang asing itu dilihat dari jumlah yang namanya jumlah emas. Itu zaman dulu ya, gitu. Dalam sistem standar emas, kurs valuta asing relatif stabil ya. Kurs yang terjadi selalu berada di sekitar kurs paritas arta yasa ya, yaitu yang tingginya tidak berubah-ubah. Nah, kurs tersebut bisa bergerak ke atas atau ke bawah meninggalkan kurs arta yasa ya.
Akan tetapi geraknya tersebut dibatasi oleh titik ekspor emas dan titik impor emas. Jadi teman-teman, dulu sama yang pernah saya jelaskan ya tentang yang namanya merkantilis, di mana logam-logam mulia ini transaksinya berkeliaran di mana-mana ya. Jadi kalau pengen kaya, banyakin emasnya, bahkan transaksi keluar pun ya, belanja pun, ke luar negeri pun ya, dengan menggunakan emas. Dulu itu cadangannya, transaksinya adalah emas ya. Mau impor, mau ekspor, semua dulu menggunakan dasaran adalah emas ya. Tetapi sekarang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi karena cadangan emas sudah terlalu sulit, teman-teman ya. Nah, tetapi masalahnya teman-teman mengenai emas ini tadi ya, kalau kita berbicara ya, sangat sulit untuk pendekatannya. Kalau sekarang kan sudah berbicara tentang LC ya, transaksinya yang untuk pembayaran internasionalnya ya. Kalau dulu masih menggunakan emas. Masalahnya adalah banyak negara-negara itu tidak terjangkau. Banyak sekali negara-negara yang terhimpit ya, misalnya dia di dalam sebuah benua, dia di tengah-tengah benua, itu banyak sekali. Itu menjadi sebuah kesulitan untuk transaksinya ya. Mungkin kalau mungkin Indonesia negara maritim ya, mungkin mudah. Singapura masih di pinggir laut ya, masih mudah. Tapi bagaimana negara-negara yang betul-betul di tengah negaranya, misalnya di tengah benuanya, banyak negara-negara yang begitu ya, yang dimana dia harus mau transaksi keluar, dia harus melewati sungai, dari sungai ya harus bisa sampai ke laut, sampai ke laut harus ke laut lepas. Banyak prosesnya, panjang gitu ya. Lanjut yang kedua ya. Jadi kalau dulu kita bicara tentang stabilnya kurs mata uang asing ya, itu dilihat dari kadar emasnya atau jumlah emasnya. Yang kedua, di dalam sistem standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsung kecenderungan tidak berlarut lama ya. Main secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali keadaan seimbang lagi. Penyelesaian neraca pembayaran berjalan otomatis melalui mekanisme aliran emas harga. Jadi dulu teman-teman mau transaksi ya dilihat dari cadangan emas. Maka semakin banyak cadangan emasnya ya berarti negara itu yang semakin kuat cadangan devisanya. Itu teorinya dulu ya. Tidak semua negara bisa menghasilkan emas. Mungkin dia cadangan emasnya banyak, Indonesia banyak sekali mungkin pada waktu itu. Afrika banyak sekali emasnya. Tetapi mereka tidak bisa menggali terus-terusan gitu, karena tidak adanya teknologi. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai aliran emas harga yang disebut sebagai the French phase flow mechanics, ya. Lanjut. Semenjak dimulainya sistem standar emas hingga abad ke-20, ya, sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut, ya. Perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi pada saat itu. Dengan mempelajari pengalaman historis akan dapat diperoleh gambaran bagaimana timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyesuaian neraca pembayaran internasional apabila tidak terjadi keseimbangan. Berikut ada beberapa kelemahannya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sistem standar emas ini, kita memang ada mengalami pasang surut. Banyak sebenarnya menggunakan sistem emas ini sangat menyulitkan. Yaitu tadi pertama bicara tentang jarak, ya, itu juga menyulitkan, dan tidak semua negara itu punya cadangan emas yang berlimpah. Nah, itulah menjadi kesulitan. Tidak semua negara punya penghasil emas, ya. Makanya sulit dulu, zaman dulu, ya. Lanjut, stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga, ya. Dengan kurs valuta asing yang relatif sangat stabil tersebut, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan meningkat atau menurun. Jadi kalau kita bicara tentang disequilibrium ini adalah titik, ya. Jadi titik di mana posisinya ini titik tengah, ya. Titik tengah ini posisinya akan bisa bergerak ke atas dan ke bawah, yang diikuti oleh ketidakstabilan harga. Baik, teman-teman. Yang kedua, mekanisme penyimbangan kembali neraca pembayaran dalam praktek sering dikatakan tidak lancar, ya. Seperti yang diungkapkan dalam teori,
teman-teman, ya wajar. Kenapa dikatakan tidak lancar? Karena kalau kita berbicara teman-teman mengenai dari cadangan emas tadi dijadikan misalnya nih dijadikan standar misalnya, karena tidak semua negara itu menghasilkan emas. Dan lagi kalau misalnya teman-teman, dan misalnya yang namanya emas terlalu banyak diproduksi beredar, otomatis harganya akan jatuh. Ya. Nah, yang akan hancur adalah negara-negara yang memang dia menitik beratkannya pada sumber daya alam, ya. Atau bisa negara tersebut memang betul-betul banyak memiliki cadangan emas, ya. Maka harga emas itu sangat akan tidak stabil, ya. Nah, jadi penjelasan ini teman-teman bisa lihat di slide-nya. Apabila terjadinya gold outflow, ya, atau misalnya melalui sistem perbankan seharusnya diikuti oleh menurunnya jumlah uang yang beredar. Tetapi makanya banyak negara-negara ini tidak mau mengikuti aturan itu, ya, karena dia akan mempengaruhi dengan kestabilan, ya. Kestabilan di mana? Misalnya kita berbicara terlalu banyak emas yang beredar, ya, menurunnya jumlah mata uang beredar, ya, cenderung mengakibatkan pengangguran di dalam negeri, ya. Makanya teman-teman ini harus perlu dihindari. Kalau misalnya cadangan emas ini kan tidak semuanya emas itu ada ya di setiap negara, ya. Dan itu mengkhawatirkan sebenarnya, teman-teman. Makanya kalau kita berbicara dulu, ya, di zaman dulu tahun 1800-an, ini memang masih di awal perang dunia awal, ya, pertama. Maka kestabilan pembayaran internasional dengan cadangan emas ini mengakibatkan juga kesulitan, ya. Mungkin baik teman-teman, mungkin kita akhiri dulu sampai situ saja untuk pembahasan kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.